jadikan kita sebagai pasar dari mereka. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan. Kemudian kita bisa lihat data berikutnya yaitu data usia. Jadi menurut survei ini ada usia 5 sampai 65 tahun ke atas. Dan menurut survei paling banyak dan paling tinggi usia pengguna internet adalah usia 15 sampai 19 tahun, di mana mereka adalah para pelajar remaja, usia SMP, SMA atau bahkan kuliah. Ya wajar, mereka millennials menggunakan internet. Mereka online sekali, mereka saat ini sudah sangat terpengaruh ya dengan gaya hidup di online. Dan yang kedua, jangan lupa, usia 20 sampai 24 ini menempati urutan yang kedua terbanyak. Dan 20-24 itu merupakan usia transisi dari remaja ke dewasa. Mereka biasanya baru lulus, baru mulai bekerja, dan ini jadi salah satu usia yang sangat pas sekali kalau kita targetkan. Kenapa? Ya bayangkan, mereka baru bekerja pertama kali, belum punya tanggungan, belum punya keluarga, maka secara tidak langsung pengeluaran mereka untuk berbelanja itu lebih free, lebih bebas. Gitu. Karena tidak banyak memikirkan sesuatu. Dan yang ketiga peringkatnya adalah 25 sampai 29. Nah, di tahapan ini, usia ini sudah mulai banyak yang berkeluarga, mulai menikah, baru berumah tangga, dan seterusnya. Maka ini juga tepat sekali kalau kita punya produk-produk yang memang kita khususkan untuk para rumah tangga atau para keluarga muda. Nah, ini cocok sekali. Kemudian yang keempat ada 30 sampai 34. Usia 30 sampai 34 biasanya usia-usia yang memang lagi di puncak-puncaknya karirnya. Lagi di puncak-puncaknya semangat untuk membeli sesuatu gitu. Nah, ini juga sangat pas sekali kalau kita targetkan di usia 30 sampai 34 tahun dan 35 sampai 39 tahun. Nah, ini menurut data ini kita bisa jadikan usia itu merupakan target market yang kita targetkan begitu. Oke, selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan. Kalau kita lihat di data ini, yang tertinggi adalah pengguna internet dengan pendidikan S3 atau doktor. Jadi para doktor ini selalu menggunakan internet di kesehariannya. Bayangkan saat mereka menuliskan disertasi mereka harus menggunakan atau mencari informasi-informasi tentunya di internet. Namun ada yang menarik. Apa yang menarik? Yaitu di sini, di data ini adalah orang yang pernah kuliah. Itu menurut survei dari APJI, 100% orang yang pernah kuliah atau tidak tamat, bahasa gaulnya drop out gitu ya, itu 100% menggunakan internet. Nah, mungkin kita juga pahami betul ya bahwa banyak sekali kalau kita lihat pengusaha-pengusaha di luar sana yang drop out. Ya, mungkin mereka sangat bergantung sekali kepada internet untuk menunjang bisnis mereka. Jadi memang ini bisa kita jadikan poin yang sangat baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang kuliah. Nah, ini juga banyak sekali yang menggunakan S1 dan S2 juga banyak. Kemudian sedang sekolah SMA, SMP itu juga banyak. Nah, ini bisa kita coba jadikan bahan insight begitu ya. Oke, kemudian data selanjutnya, seberapa sering kita menggunakan internet melalui perangkat tertentu atau device. Menurut data di sini, paling banyak adalah pengguna mobile atau handphone atau smartphone. Jadi kita harus pahami betul bahwa saat ini ternyata orang itu mengakses paling banyak lewat handphone atau smartphone. Jadi apa yang harus kita simpulkan dari data ini adalah bahwa jika kita nantinya melakukan digital marketing, maka harus betul-betul sangat tepat atau sangat pas jika dilihat di
handphone atau smartphone. Sebagai contoh, misal kita melakukan atau membuat sebuah foto, membuat sebuah video harus bisa dilihat dengan baik di mobile begitu. Nah, kemudian ada juga komputer desktop. Komputer desktop yang menggunakan setiap hari hanya 9% dan tidak pernah menggunakannya ini banyak sekali, 68,9%. Kemudian komputer dan laptop itu 17,2% yang menggunakan setiap hari, sementara untuk handphone atau smartphone 90%. Dan untuk tablet itu hanya 5,2% saja. Nah, kemudian kita bisa lihat data selanjutnya, ternyata orang menggunakan internet paling banyak adalah untuk komunikasi lewat pesan atau messaging atau chatting begitu. Jadi wajar aplikasi-aplikasi chatting kita saat ini ada WhatsApp, ada Line. Sayangnya BBM sudah mati gitu ya, sudah nggak ada yang pakai, sudah nggak beroperasi lagi. Kemudian ada WeChat dan seterusnya, itu ya orang menggunakan internet salah satunya terbanyak untuk chatting gitu. Yang kedua adalah sosial media ternyata. 18,9% pengguna internet menggunakan sosial media. Nah, jika kita sudah tahu bahwa sosial media itu ternyata banyak sekali yang menggunakannya, ini bisa kita simpulkan sebagai pasar yang harus kita targetkan ya. Jadi mula-mula selain dari messaging atau chatting, kalau chatting mungkin sangat mudah sekali ya, kalau kita ingin berjualan tinggal kita chat aja target market kita, kemudian kita tawarkan. Namun kalau di sosial media tantangannya berbeda. Mau tahu cara untuk kita mengoptimasi di sosial media? Tunggu e-course berikutnya. Dan jangan sampai Anda, teman-teman semuanya, berhenti di sini saja. Sayang banget.